Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah bersama Pak Endo. Dan kali ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, dengan tema energi alternatif. Oke, sudah siap semuanya? Let's go! Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi mengenai energi alternatif, terlebih dahulu Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dapat mengenal energi, sumber-sumber energi, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis energi alternatif dan penggunaannya. Yang ketiga, dapat memahami pentingnya penggunaan energi alternatif. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui sumber-sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini, dengan harapan kalian dapat memahami dan mengetahui dari pembelajaran PLH hari ini dengan tema energi alternatif. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Alternatif. Alternatif artinya pilihan lain. Jadi kalau digabung, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bisa kita pilih dari sumber energi yang utama. Jadi ada pilihan lain dari sumber energi yang utama. Seperti yang telah kalian ketahui, matahari, minyak bumi, batu bara adalah sumber energi. Sekali lagi, matahari, minyak bumi, batu bara adalah sumber energi. Anak-anak, matahari, air, angin, dan panas bumi tidak akan habis. Walaupun kita selalu menggunakannya atau memanfaatkannya, tidak akan pernah habis. Anak-anak, juga ada sumber daya yang akan habis. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang lainnya. Semua itu akan habis dikarenakan selalu kita gunakan, selalu kita produksi tiap hari, dan lama-kelamaan akan habis. Anak-anak semua, masih ingat kan bagaimana caranya mendapatkan minyak bumi? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari penggalian atau pengeboran di lepas pantai ke dalam tanah. Yang akan diambil adalah minyak bumi yang ada atau terkandung di dalam tanah, perut bumi, dihasilkan dari fosil dari binatang-binatang purba yang telah mati atau tumbuh-tumbuhan yang telah berubah menjadi minyak bumi. Karena minyak bumi itu terus-menerus diambil dan akan habis, anak-anak. Itulah
proses terjadinya produksi minyak bumi dan habisnya minyak bumi karena terus selalu kita ambil. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Baiklah anak-anak, kita akan membahas berbagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbaharui atau tidak akan habis. Anak-anakku semua, Bapak sekali lagi mengingatkan berbagai sumber energi, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan-bahan tambang lainnya akan habis. Ya, berbeda dengan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu sumber energi dari matahari, angin, air, dan panas bumi itu tidak akan habis. Ya, jadi kita bisa menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif dan bagaimana? Yuk kita sama-sama pelajari. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang dihasilkan berupa panas dan cahaya yang Allah berikan untuk seluruh makhluk hidup. Cahaya dan panas dapat bermanfaat secara langsung. Contohnya mengeringkan baju yang basah ketika kita menjemur, kemudian menguapkan air laut, dan lain-lain. Cahaya juga memberikan penerangan untuk seluruh makhluk hidup. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah sumber energi alternatif matahari. Kita bisa menggunakan energi matahari dengan cara cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut dengan sel surya atau solar cell atau fotovoltaik. Kita gunakan alat itu untuk pemanas air di rumah-rumah ataupun mobil-mobil bertenaga surya, mungkin kalian ketahui bersama. Tapi sayang anak-anak semua, tingkat efisiensi sel surya atau solar cell dan panel surya tidak sebanding dengan harga yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Baiklah anak-anakku, sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan oleh orang-orang sejak dahulu kala. Ketika kapal layar mereka bisa keliling dunia hanya menggunakan energi angin. Begitupun dengan para nelayan untuk melaut. Dan selain itu, para pengrajin gandum pun menggunakan kincir angin untuk menggiling gandum. Anak-anakku, sumber energi alternatif angin saat ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Alatnya disebut dengan aerogenerator. Bisa kalian perhatikan gambar berikut ini, yaitu kincir-kincir angin raksasa berputar dan putaran itu dialirkan ke generator atau turbin sehingga bisa menghasilkan listrik sebagai pengganti dari energi alternatif lain. Ya, anak-anak.
Anak-anakku, sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak, juga bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Energi air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Air menjadi listrik, hydropower. Kalian bisa melihat gambar berikut ya. Air yang bisa menggerakkan turbin kemudian dialirkan ke sebuah generator dan menghasilkan listrik. Alhamdulillah di Indonesia sudah punya, yaitu di Bandung, di daerah Cililin, Bandung Barat, yaitu Pusat Listrik Tenaga Air Saguling. Siapa yang pernah ke sana? Anak-anakku, sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan hingga bisa dimanfaatkan. Proses energi panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Ini menunjukkan bumi adalah sumber energi yang sangat panas. Proses kerjanya adalah 1. Air dimasukkan ke dalam tanah sehingga menyentuh lapisan bebatuan yang sangat panas. Kemudian yang kedua, air yang mendidih akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga, turbin kemudian memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Uap air panas ini dinamakan geyser. Anak-anakku, bisa kalian lihat gambar ilustrasi berikut, yaitu proses berubahnya panas bumi menjadi listrik air. Di kota Bandung sudah ada, yaitu di daerah Garut. Kalian pernah bertamasya atau bermain ke sebuah daerah yang disebut dengan derajat? Di sana ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Anak-anakku, dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi saat ini, sumber energi alternatif lain bisa kita produksi. Salah satunya yaitu biodiesel. Biodiesel adalah pengganti solar. Berbeda dari solar yang dihasilkan dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Bisa kalian lihat gambar berikut ini, yaitu proses dari biji matahari yang diekstrak, kemudian berubah menjadi minyak, dan minyak itu disebut dengan minyak biodiesel, pengganti solar, untuk menjalankan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar solar. Anak-anakku, sumber energi alternatif lainnya yaitu biogas. Biogas adalah pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Karena minyak tanah semakin langka, kita bisa menggantinya dengan biogas. Minyak tanah digunakan untuk memasak. Nah, dikarenakan minyak tanah semakin langka, biogas bisa diproduksi berasal dari kotoran limbah hewan atau pertanian. Bisa kalian lihat ilustrasi di bawah ini, yaitu kotoran hewan dikumpulkan di suatu tempat, kemudian berubah menjadi
gas generator kemudian dialirkan ke kompor-kompor untuk memasak. Begitupun dengan hasil-hasil pertanian yang tidak dimanfaatkan kembali, prosesnya sama seperti pembuatan dari kotoran limbah hewan, yaitu ditumpuk di suatu tempat, kemudian berubah menjadi gas, dan gas itu berubah menjadi biogas dan bisa menghasilkan gas seperti gas LPG yang digunakan oleh kalian di rumah-rumah untuk menyalakan kompor dan untuk memasak. Baiklah anak-anakku, materi tentang energi alternatif ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas mandiri. Tugasnya yaitu tuliskan olehmu 5 macam peran kita semua dalam menghemat energi. Tulis di buku tulismu, kemudian fotokan, dan foto itu kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Sekian dulu perjumpaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.